Takdirku menikahi Om. Bab 156. Nggak usah sampai repot-repot begitu, Mas. Supir papa juga ada. Sama sekali nggak repot, sayang. Ya sudah, Mas tunggu di parkiran sekarang. Iya, Mas. Naura segera menutup teleponnya. Kemudian mengajak Diva untuk turut serta bersamanya. Lo sama gue, ya Div. Biar gue yang antar lo pulang. Siap, bos. Diva dan Naura bergerak meninggalkan kelas. Mereka berdua menuju mobil Braga yang sudah terparkir rapi di depan sekolah. Yuda mulai gelisah saat mendapati ponsel istrinya yang malah tidak aktif. Jam 5 sore seharusnya gadisnya itu sudah berada di apartemen milik mereka. Namun sampai jam 6 bahkan istrinya itu tidak menampakkan batang hidungnya. Merasa ada yang tidak beres, lelaki tampan tersebut langsung berinisiatif untuk menelepon Naura. 14. Halo, Ra. Maaf saya ganggu. Ada yang perlu saya tanyakan sama kamu. Di seberang telepon sana, ia juga sudah merasa tidak nyaman. Ia ingin menyusul dan mencari Sally, namun apalah daya ia tertahan di kamarnya karena mengalami fleks sesaat mandi sore di rumahnya. Bahkan Braga belum ia beritahu perihal ini. Lelaki itu bisa panik bukan main jika ia memberitahunya. Iya, Dok. Sally? Ya, Dok. Ucap Naura to the point. Tidak akan ada hal lain yang akan lelaki itu bahas kecuali tentang sahabatnya tersebut. Iya, Naura. Saya baru saja pulang kerja, tapi Sally belum juga sampai di rumah. Sedari di rumah sakit tadi, saya telepon juga nggak aktif. Barangkali kamu tahu di mana Sally sekarang berada. Naura menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Berat akan mengatakan hal yang ia tahu ini, sebab jelas pasti yang ia katakan pasti akan menimbulkan keributan. Naura. Yuda kembali menyapa Naura ketika tidak lagi mendengar tanggapan perempuan itu. Sedangkan Naura yang dipanggil namanya langsung terkesiap. Iya, dokter. Kamu tahu di mana Sally sekarang? Saya sedikit bingung bagaimana menyampaikannya pada dokter. Tapi sedari pagi memang tingkah Sally sedikit aneh. Ada sesuatu hal yang dia simpan. Saya tidak tahu pasti masalahnya apa dokter. Tapi kalau dokter tanya Sally di mana? Dia sempat mengatakan kalau dia akan ke apartemen Regantara. Dek. Entah sisi mana bagian dalam diri Yuda langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Jantungnya langsung memompa cepat begitu mendengar nama yang tidak lain adalah mantan kekasih dari istrinya sendiri. Apa dia tidak mengatakan sesuatu sebelumnya, Naura? Naura menggeleng. Padahal gelengan itu tidak akan terlihat oleh Yuda. Tidak, dokter. Tapi dia sempat bilang kalau ada sesuatu yang akan dia ceritakan nanti. Tapi kami tidak jelas apa itu. Baiklah kalau begitu, Naura. Terima kasih atas informasinya. Setelah sambungan telepon itu terputus, Yuda segera bergegas menuju apartemen Regan. Tentu ia tahu di mana tempatnya. Bukan hal sulit baginya untuk menemukan tempat tinggal mantan kekasih Sally tersebut. Sementara Yuda setengah mati mengkhawatirkan istrinya, Sally masih berdiri di depan unit apartemen Regan dan masih berusaha membuat lelaki itu keluar dari persembunyiannya. Bahkan bel pun sudah berulang kali ia tekan. Tapi tidak juga membuat lelaki itu keluar. La pun berinisiatif untuk menelepon lelaki itu. Sial, baterai ponselnya malah habis. Lelah, ia pun bersandar di pintu dan berniat untuk pergi. Mungkin saja mantan kekasihnya itu tidak ada di apartemen. Bodohnya ia mengira Regan berada di sana. Bisa saja, kan ia ke tempat lain. Hendak menyingkirkan punggungnya dari badan pintu, tubuhnya malah terdorong ke belakang dan segera ditangkap oleh seseorang.
Sally yang merasakan sentuhan tangan lelaki lain pun langsung menegang. Ia langsung berbalik arah dan menatap Regan lah yang menangkap tubuhnya. 15. Regan langsung menarik tangan Sally untuk masuk ke dalam unitnya. Ia sudah sangat terganggu oleh ulah gadis ini. "Mau apa?" tanya Regan sembari berjalan menuju sofa ruang tamu unitnya. Ia bahkan sengaja tidak mengunci pintu sebab takut lepas kendali. "Gue masih mau ngomongin perihal Monik." "Nggak penting. Kau bisa keluar dari sini sekarang juga sebelum gue bisa bikin sesuatu yang nggak pernah lo duga sebelumnya, Sel." Kedua tangan Sally pun terkepal erat di samping tubuhnya. "Nggak penting gimana maksud lo? Lo mau ngomongin Monik, kan? Dan itu nggak penting bagi gue." Sally semakin geram saja. "Oh, gini ternyata asli sifat lo ya, Gan. Gue baru tahu kalau lo aslinya sebrengsek ini. Untung aja Tuhan masih selamatin gue dari lo yang nggak lebih dari PK." Regan masih menahan dirinya. "Iya, gue PK. Terus lo mau apa sekarang? Lo tahu nggak Monik udah hampir nelen obat penggugur tadi. Pakai hati nurani lo, Gan. Kasian cewek yang udah lo pakai, hamil, terus ngebahayain nyawanya buat keluarin anak lo atas perintah lo." Regan berdecih. Udah biasa buat dia ngelakuin hal itu. "So, kenapa giliran gue harus tanggung jawab?" Dada Sally bergemuruh. Tidak menyangka akan mendapatkan jawaban yang begitu sepele dari Regan. "Nggak punya hati ya lo, Gan. Kita sama Sally. Lo juga nggak punya hati, kan? Nggak usah ngatain orang lain nggak punya hati kalau lo sendiri juga kayak gue. Gue nggak sama kayak lo. Jelas beda. Gua masih nangis waktu lihat lo sama Monik ML. Gue masih bisa ngerasain patah hati. Bahkan gue nyalahin diri sendiri kenapa nggak gue aja yang jadi target lo. Bahkan gue sempat mikir bodoh, kalau emang endingnya kita mau nikah setelah tamat sekolah, kenapa nggak lo cari gue aja buat nuntasin masalah lo itu. Kenapa harus ke Monik?" 16. Regan menatap sepasang manik Sally lekat-lekat. Tidak ia sangka bahwa mantan kekasihnya ini sempat berpikiran bodoh seperti itu. Tapi kalaupun waktu bisa diulang, ia tetap tidak ingin melukai Sally sedikitpun. Rasa sayangnya tulus untuk perempuan ini. Ia bahkan tidak memiliki pikiran negatif sedikit saja untuk perempuan yang bahkan sampai sekarang masih memenuhi ruang di hatinya ini. "Jangan pernah mikir tolol kayak gitu lagi, Sel," ucap Regan bersungguh-sungguh. "Cowok yang bener-bener sayang sama lo bakal jagain lo gimana pun caranya." Tangan lelaki itu bahkan tidak sungkan terjulur untuk menepikan anak rambut yang tersulur nakal di wajah ke belakang telinga. "Mereka nggak akan ngerusak lo demi apapun yang hanya sesaat itu rasanya." Sally meneguk ludahnya susah payah. Merasa tersentuh oleh ucapan lelaki ini. Entah bagaimana semuanya berawal dan berakhir, ia tidak pernah menyesali pernah berhubungan dengan mantan kekasihnya ini. Regan memang banyak melakukan kesalahan masa remaja. Namun ia bukan lelaki yang tidak mau merubah diri. Ia selalu bisa belajar untuk memperbaiki terlebih jika ada faktor pencetus. "Kalau gitu lo selamatin Monik, Gan. Dia lagi panik sekarang. Lo nggak tahu kalau minum obat penggugur sembarangan itu bahaya. Bisa rusak rahimnya, Gan. Dan lagian, dia nggak pakai pengaman cuma sama lo aja. Itu pun karena lo yang maksa, kan? Gue inget lo yang maksa Monik buat nggak nyari pengaman lagi. Lo udah di ujung waktu itu." "Sip." Regan mengumpat bukan main. "Lo sempat-sempatnya ngintipin gue sama Monik, ya, Sel? Ya, gimana? Pintu nggak kalian tutup? Dan ya, gue tentu pengen tahu pacar gue mau kemana. Ternyata lo ada main sama si Monik."
Terlepas dari apa yang bikin lo hianatin gue tetap aja kecewa sama lo, Gan. Lo masih bisa ke rumah sakit kalau emang mau jaga gue. Nggak harus pakai jasa dia sampai dia hamil kayak gini. Regan mendesahkan napasnya frustasi. Udah nggak ada waktu lagi waktu itu, Sel. Otak gue udah kacau. Gue juga nggak tahu siapa yang udah naro obat itu ke minuman gue. Orang-orang gue sampai sekarang masih nyari tahu. Informasi itu orang rapat banget. Bukan orang biasa kayaknya. Sampai sekarang nggak ada berita aneh atau skandal yang muncul di media. Malah lo satu-satunya orang yang tahu. Gue simpulin, orang itu emang narget lo dan gue. Dia emang mau bikin hubungan kita rusak. Tujuannya kita berdua, Sel. Momennya pas. Dahi Sally pun mengernyit. Pikirannya tidak sampai ke sana. Benarkah begitu? Nggak mungkin, lah. Siapa emangnya yang mau bikin rusak hubungan kita? Kita bahkan nggak punya musuh sama sekali, Gan. Regan mendesahkan napasnya kasar. Lo galak tapi polos, Sel. Otak lo nggak bisa nerka dengan sekali analisa aja. Gue nggak bisa mastiin, tapi gue rasa gue tahu orangnya. Obrolan itu pun beralih topik. Bukan lagi membahas Monik, tapi hubungannya yang kandas begitu saja. Siapa emangnya? Lo analisa sendiri. Gue nggak mau fitnah. Kali ini Sally yang mengembuskan napasnya kasar. Gue nggak ada waktu buat mikir yang berat-berat. Lo tahu nilai gue di kelas cuma cukup makan. Lo yang pinter nggak usah ngasih clue yang bikin gue pusing deh. Tuh. 17. Do poin aja. Siapa? Regan menghela napasnya pelan. Sekarang gue mau tanya, lo udah sayang belum sama suami lo sekarang? Sally semakin tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Regan. Apa hubungannya rasa sayang gue ke suami sama kejadian itu? Nggak nyambung lo, Gan. Regan mendengkus. Lo tinggal jawab. Sayang atau enggak? Sayanglah. Ya udah, bagusnya emang lo nggak usah tahu. Seenggaknya lo nggak kecewa sama dia. Kode yang diberikan oleh Regan membuat otak Sally berpikir keras. Maksud lo apa, sih, Gan? Lo mendingan balik, Sel. Sebelum suami lo datang ke sini terus mikir kita lagi yang aneh-aneh. Semakin kesal Sally. Lah pun pada mode awalnya. Ya udah, nggak usah bahas itu. Sekarang balik ke Monik. Kapan lo mau tanggung jawab sama dia? Nggak akan. Gan. Apa? Lo? Gue kenapa? Lo nggak ada hati? Iya. Gimana kalau lo punya anak cewek besok? Lo mau nasibnya sama kayak Monik? Regan yang geram langsung mencengkeram rahang Sally. Nggak usah doa yang aneh-aneh. Sebejat-bejatnya laki-laki, pasti pengen punya istri baik-baik dan anak-anak yang soleh. Soleh dari mana kalau lo aja kayak berandal? Diem lo. Gue bakal diem kalau lo udah tanggung jawab sama Monik. Kalau nggak lo bakal gue berisikin setiap hari. Sally berusaha melepaskan cekalan tangan Regan dari rahangnya. Namun lelaki tinggi besar itu malah semakin mencengkeramnya dengan erat. Lo itu nggak ada takut-takutnya ya sama gue, Sel, ucap Regan sambil menatap lurus-lurus mata Sally. Gue bisa aja ngapa-ngapain lo sekarang di sini. Lo nggak akan berani macem-macem sama gue. Regan tersenyum miring. Gue bakal berani kalau sekali lagi lo minta gue buat tanggung jawab sama Monik. Lo itu pengecut yang beraninya cuma ngerusak masa depan cewek, Gan. Masa depan siapa yang udah gue rusak? Hah? Monik. Dia emang udah jual diri sebelumnya, anjing. Lama-lama Regan geram sendiri. Dia emang udah rusak. Lagian dia juga udah dapat bayaran yang gede dari gue.
Nggak usah ribet lo ngurusin hidup gue. Lo udah punya suami, balik. Jangan malah datang ke apartemen cowok. Nggak baik. Sisi keras kepala Sally tetap saja mendominasi. Gue nggak mau balik kalau lo belum telepon Monique dan bilang kalau lo bakal nikahin dia buat tanggung jawab. 18. Cuma dalam mimpi lo, Sally. Gan, please. Tadi Monique udah pucat banget. Bukan urusan gue. Tega banget lo ya. Emang kenapa? Dasar nggak punya hati. Lo nggak punya otak, REGANTARA. Rahang Regan kini bergemeletuk. Otak gue udah hilang sejak orang-orang yang gue sayang ninggalin gue. Mau apa lo? Sally meneguk ludahnya susah payah. Ada sisi dalam hatinya yang tercubit akibat perubahan sikap yang dialami oleh Regan. Alesah doang, lo. Pulang, sana. Tanggung jawab lo sama Monique. Ngomong sekali lagi tentang Monique gue cium lo. Monique, 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 Monique. Geram, Regan pun mendekatkan bibirnya ke bibir Sally. Ia hendak menjamah bibir yang sebelumnya belum pernah ia sentuh itu agar mantan kekasihnya itu diam. Persetan kalau perempuan itu sudah punya suami. Ia sudah memperingatinya sebelumnya. Namun sial, belum sempat bibir itu saling bertemu, suara pintu dibuka mengalihkan atensi Regan dan Sally. Begitu saja sosok itu muncul dengan amarah yang menggelegak dalam dadanya. Langkahnya amat panjang dan begitu saja meraih tubuh Regan untuk dijauhkan dari Sally. Brengsek, ucap lelaki itu sambil memberikan pukulan di rahang Regan dengan begitu keras. 19. Regan langsung tersentak. Lelaki itu langsung saja terjengkang ke belakang. Ia bahkan sampai jatuh terduduk di atas lantai. Kakak Yuda, cicit Sally begitu melihat suaminya tiba-tiba masuk ke dalam unit apartemen Regan. Kak, kenapa Kak Yuda? Namun Yuda yang kepalang emosi tidak mendengarkan ucapan Sally. Lelaki itu lebih tertarik pada objek yang masih berusaha untuk berdiri dari duduknya. Kamu, Yuda menarik kerah kemeja Regan dan hendak ingin menghantam wajahnya, namun kemudian Sally menahannya begitu kuat. Kak, please, ini semua nggak kayak yang Kak Yuda pikirin, ucap Sally berusaha menahan tangan Yuda yang hampir saja menghantam wajah mantan kekasihnya. Nggak seperti yang saya pikir gimana, Sally? Geram Yuda. Sally pun tersentak kali ini. Ia begitu kaget dengan kemarahan suaminya. Baru kali ini ia melihat seorang Yuda yang biasa lembut kini mengeluarkan kemarahan yang luar biasa. Dan kamu, Sally, untuk apa kamu sampai dayang ke apartemen dia? Regan sudah berdiri dari duduknya. Dan Yuda langsung menyambarnya dan berusaha untuk melayangkan bogem mentahnya. Eps, santai, Bang. Gue nggak ngapa-ngapain istri lo, ucap Regan berusaha menghindar. Sedangkan Sally, perempuan itu dengan sekuat tenaganya menahan tangan sang suami yang berulang kali hendak melayangkan pukulannya ke arah tubuh Regan. Kak, please, maafin Sally. Ayo kita pulang, Kak. Sally bisa jelasin ini. Yuda yang sudah dikuasai oleh amarah pun kembali menerjang Regan dengan cepat dan berhasil menghantam rahang mantan kekasih Sally tersebut dengan begitu kuat. Kak, seru Sally. Sedangkan Regan, lelaki itu kembali terpelanting ke atas lantai. Bahkan sudut bibirnya kini sudah mengalirkan darah yang segar. Tidak sampai di situ, Yuda kembali menyentak tubuh Regan agar lelaki itu berdiri. Bayang-bayang Sally hendak dicium oleh lelaki ini begitu membuatnya meradang. Plak. Satu pukulan keras kembali menghantam Regan, dan itu membuat Sally memekik entah untuk yang keberapa kali. Ia sungguh jadi bersalah dengan apa yang dialami oleh Regan saat ini.
Ia terlalu keras kepala sampai harus sejauh ini berurusan dengan hal yang seharusnya bukan menjadi urusannya. Bak! Lagi, tinju itu melayang sekali lagi ke arah perut Regan. Lelaki itu sampai terbatuk sebab kerasnya kepalan tangan yang mampir ke permukaan perutnya. Entah berapa kali Yuda menghajar Regan, sampai membuat Celia menangis dan memohon pada sang suami untuk segera menyudahi semuanya. Ia benar-benar baru tahu kalau Yuda semengerikan ini kemarahannya.